Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tema panggilan. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk katakanlah memikirkan satu bagian yang saya kira juga penting ketika kita mempertimbangkan di mana kita melayani. Ya, seringkali kita akan menemukan ada semacam ya saya bilang ya reduksi terhadap panggilan, lalu kemudian ada semacam pembedaan yang saya secara personal tidak begitu setuju, yaitu istilah hamba Tuhan yang melayani di katakanlah bidang yang dianggap sakral, dan juga saudara-saudara yang tidak jadi hamba Tuhan, tidak jadi pendeta, misionaris, dan kemudian dianggap sebagai para pekerja sekuler. Nah, hari ini yang kita mau pikirkan adalah apakah pekerja sekuler itu juga bagian dari panggilan Tuhan, dan kalau itu ada panggilan Tuhan, apakah dia lebih rendah ya dari pelayanan-pelayanan hamba Tuhan yang dianggap sebagai sakral. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ya mungkin sembari berjalan nanti saya akan juga tunjukkan bahwa memang pada dasarnya kita juga harus mengakui bahwa ketika saudara dan saya berbicara mengenai panggilan, ya pada akhirnya panggilan seorang hamba Tuhan itu juga ada semacam kekhususan di sana yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya mau ajak kita untuk pertama, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami, Allah yang mau memanggil kami untuk datang kepada Dia dan kemudian melayani Dia. Kami tahu bahwa kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan, namun Engkau sendirilah yang telah datang terlebih dahulu, menjangkau kami yang berdosa, yang tidak layak ini, melayakkan kami dan akhirnya memakai kami untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau yang menolong kami sehingga kami boleh meresponi setiap panggilan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Pimpin dan sertai kami ketika kami memikirkan panggilan kami masing-masing, dan ajar kami melalui penjelasan-penjelasan ini untuk mensyukuri posisi yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nanti sambil jalan ada beberapa teks firman Tuhan yang akan saya ajak saudara untuk lihat, tapi saya mau mulai dengan kalau minggu lalu saya sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai panggilan, saat ini saya mau ajak saudara untuk lihat ya masih berkaitan dengan definisi kemarin. Saya mau sampaikan bahwa ya panggilan itu kan berkaitan dengan tempat atau konteks di mana Allah memberikan saudara dan saya, menempatkan saudara dan saya, lalu kemudian Dia menempatkan kita, Dia memanggil kita di dalam konteks, di dalam pergumulan kerja atau apapun itu, supaya kemudian kita makin lama makin dekat dengan Dia, makin jadi serupa dengan Dia, dan seterusnya. Nah, sekarang berdasarkan semua penjelasan itu, saya mau mulai untuk mengajak kita melihat sedikit lebih jauh. Semua penjelasan minggu yang lalu itu menunjukkan bahwa yang namanya panggilan itu menekankan tanggung jawab. Ya, sekali lagi, dimanapun saudara dan saya ditempatkan, entah nanti seperti kami hamba Tuhan, atau saudara-saudara nanti di bidang yang seringkali dianggap sekuler, nanti saya akan pakai bukan sakral dan sekuler, tapi saya lebih suka pakai kata gerejawi dan non-gerejawi. Pekerjaan atau pelayanan-pelayanan gerejawi dan pelayanan non-gerejawi sama-sama menekankan tanggung jawab yang Allah berikan di dalam dimensi yang berbeda. Yang satu katakanlah kalau kita bagi dua saja, dimensi yang bersifat gerejawi, yang lainnya ada di dalam atau melayani di dalam dimensi yang bersifat non-gerejawi. Tetapi ya kita bisa lihat ini kan semacam dua tempat yang dua dimensi yang berbeda, dan masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tujuannya adalah supaya umat Allah yang dipanggil oleh Allah itu melalui pelaksanaan tanggung jawab. Sekali lagi, melalui pelaksanaan tanggung jawab itu mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat, lalu saudara tidak melaksanakan tanggung jawab secara maksimal, mendedikasikan diri untuk mengerjakan tanggung jawab secara maksimal, umumnya kita tidak merasa ada kebutuhan untuk dekat sama Tuhan. Mahasiswa kalau dia berjuang setengah mati, ya, berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang sulit, atau seorang pekerja di tengah-tengah situasi yang tidak ideal, tetap berjuang untuk memberikan apa yang disebut sebagai usaha yang terbaik, mendedikasikan diri untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dia akan sadar bahwa dia butuh banyak sekali anugerah Tuhan. Artinya, panggilan itu menekankan pelaksanaan tanggung jawab di dalam berbagai dimensi hidup. Tujuannya supaya melalui dedikasi hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Melalui pelaksanaan panggilan kita makin kenal Tuhan. Ya aneh kalau kita
makin rajin bekerja, makin jauh dari Tuhan. Makin rajin kuliah, justru kita bukan mendekat tapi makin jauh dari Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah singgung ini. Ya, kadang-kadang ada orang yang sebelum dia, saya sering pakai contoh itu, banyak orang yang sebelum dapat pekerjaan itu, wah, doa pagi, doa sore datang terus. Ya, bahkan hamba Tuhan bingung, baru buka pintu gereja dia sudah ada di dalam ruang ibadah. Dia sudah siap untuk berdoa. Tetapi begitu Tuhan jawab doa-doanya, dia tidak pernah muncul. Di gereja enggak, di doa juga enggak. Kenapa? Karena sibuk. Sebelumnya karena tidak ada pekerjaan, belum ada pekerjaan datang cari Tuhan. Setelah sudah ada pekerjaan, dia mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sampai lebih sibuk dari Tuhan itu. Tuhan pun ketika kasih orang pekerjaan pada perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru masih sempat kasih hari Sabat supaya manusia istirahat dan kemudian menikmati Tuhan. Maka setiap tanggung jawab di berbagai dimensi hidup itu fungsinya sebenarnya adalah mendekatkan kita kepada Tuhan. Melaluinya kita makin mengenal Tuhan kita bersekutu dengan Dia, bertumbuh jadi serupa dengan Dia. Ini yang saya maksud dengan mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, melalui pelaksanaan tanggung jawab di berbagai dimensi hidup itu, kita memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Jadi sekali lagi, makin dekat dengan Tuhan, ini yang minggu lalu saya bilang, kita makin bisa memuliakan Dia, menikmati Dia di segala bidang. Sehingga saya bilang kalau ada satu bidang yang saudara dan saya gumuli, bahkan kami hamba Tuhan, melaksanakan panggilan sebagai hamba Tuhan dan makin lama bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh, tidak bisa menikmati Tuhan lagi di tengah-tengah segala kesibukan itu. Mungkin salah tempat, kami harus pikirkan ulang tempat itu. Atau kalaupun tempatnya benar, mungkin kami hidup dengan cara yang salah. Lalu kemudian Tuhan menempatkan kita di berbagai dimensi hidup supaya kita bisa melayani komunitas, melayani sesama manusia. Di dimensi manapun saudara harus melayani manusia. Tetapi sengaja saya pilih kata komunitas untuk mengingatkan saudara dan saya pada satu prinsip ini. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara tidak boleh menggunakan alasan bahwa saudara ada pada posisi itu untuk apa? Untuk meninggalkan komunitas. Pekerjaan harusnya justru menjadi alasan bagi saudara masuk ke dalam komunitas, termasuk di dalamnya komunitas gerejawi. Tetapi ketika saudara melayani Tuhan, melayani sesama, panggilan tidak membuat kita kehilangan apa yang disebut sebagai personalitas, keunikan-keunikan individual. Seolah-olah sudah nggak ada hobi lagi. Ya, kalau orang Kristen itu saking rajin kerja, saking rajin melayani, terus tidak bisa menikmati hidup, itu agak susah. Saya dengan pemuda saya bilang, kalau kamu sebelum bertobat punya hobi yang berdosa, tinggalkan hobi itu, tetapi ganti dengan hobi yang baru. Artinya memang Tuhan kasih sesuatu untuk kita nikmati, itu bukan sesuatu yang salah. Maka dari penjelasan ini, saya mau menegaskan beberapa hal. Poin pertama, panggilan itu berkaitan dengan tanggung jawab di berbagai dimensi hidup. Itu berarti panggilan itu memiliki dimensi yang sifatnya natural. Jadi ada dimensi yang sifatnya natural. Natural sekali kita masuk ke setiap bidang, bekerja di situ, dapat gaji di sana. Lalu kemudian natural sekali saudara melewati proses belajar, ada rasa capek di situ. Ya, itu natural sekali. Lalu kemudian dikatakan mendekat kepada Allah. Itu berarti panggilan itu memiliki dimensi yang bersifat spiritual. Jadi satu sisi panggilan itu natural, di sisi yang lain panggilan itu bersifat spiritual. Melayani umat manusia berarti ada dimensi sosial di dalam panggilan kita. Jangan lupa, yang namanya panggilan punya dimensi sosial, sehingga aneh kalau kita bilang melaksanakan panggilan tapi ditarik keluar dari masyarakat dan kebutuhan-kebutuhannya. Seolah-olah kita hanya bisa mengerjakan pekerjaan kita di dalam kamar. Lalu kemudian, ya, panggilan itu membuat kita tidak kehilangan personalitas dan keunikan. Artinya, ya, Tuhan kasih panggilan supaya kita bisa memelihara hidup, menikmati hidup. Ada dimensi individual di situ. Jadi justru sebaliknya, kalau saudara melakukan sebuah pekerjaan atau menjalani studi, sambil kita menjalani studi lalu kemudian kita rasa kok aku itu makin lama makin hilang, makin tidak bisa dinikmati, tidak bisa menjalani hidup normalnya seorang manusia, saya rasa ada sesuatu yang saudara perlu pikirkan ulang di sana. Nah, mari kita mulai masuk lebih jauh. Ini kan masih berkaitan dengan yang minggu lalu, sekarang saya mau masuk sedikit lebih jauh. Karena kita ditempatkan di dalam berbagai bidang, tadi saya bilang, maka panggilan itu berbicara mengenai tanggung jawab yang sifatnya multidimensional. Saudara dan saya masuk kepada berbagai bidang hidup, kan ada perintah ini, beranak cucu, penuhilah bumi, kuasailah itu dan taklukkanlah itu.
Ini kan berarti kita bukan hanya diperintahkan untuk beranak cucu, tetapi beranak cucu itu adalah salah satu metode yang dipakai oleh Tuhan supaya berbagai dimensi di dalam dunia ini bisa dimasuki oleh manusia. Kalau hanya satu orang, dia tidak bisa masuk ke dalam segala bidang hidup yang ada di dalam dunia ini. Maka beranak cucu adalah salah satu jalur yang dipakai oleh Tuhan supaya dunia ini penuh dengan gambar Allah. Segala dimensi hidup penuh dengan gambar Allah yang memuliakan Allah. Kita masuk ke dalam segala bidang, lalu kemudian menggali potensi-potensinya, menemukan kebenaran di dalamnya, dan memuliakan Allah. Semua bidang hidup itu berkaitan dengan kebenaran. Makanya saya sangat percaya di dalam penjelasan terkait dengan reps yang fisik beberapa waktu yang lalu, saya bilang, ya kita ini bergumul dengan dua macam kitab. Kitab pertama adalah kitab suci, Alkitab yang ada di tangan kita. Yang kedua adalah apa yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai kitab alam, ya, wahyu umum. Setiap bidang yang kita anggap sekuler atau non-gerejawi itu bergumul dengan kitab yang disebut sebagai kitab alam. Saudara cari kebenaran di situ, lalu kemudian saudara mencoba untuk memakai kebenaran itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, ada tanggung jawab yang bersifat multidimensional. Saudara perlu menggarisbawahi berbagai dimensi. Karena satu orang, minggu yang lalu saya bilang, ada di dalam dimensi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kita harus mengerjakan karena ada tanggung jawab di berbagai bidang itu. Kita harus mengerjakannya dengan komitmen. Jangan lupa minggu yang lalu saya ingatkan saudara kepada penjelasan dari Osgenes. Osgenes bilang yang namanya panggilan itu menekankan bukan hanya tanggung jawab tetapi komitmen. Komitmen di dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di setiap bidang. Ya, komitmen tidak mengandaikan sifat statis panggilan Kristen. Nah, ini penting, teman-teman. Saya sengaja menggunakan ini, tidak mengandaikan sifat statis. Karena banyak orang beranggapan bahwa kalau kamu punya panggilan itu jadi hari ini Tuhan panggil kita di satu bidang, maka kita nggak boleh geser ke tempat lain. Kalau saya bilang komitmen tidak mengandaikan sifat statis, saya mau bilang bahwa yang namanya panggilan itu mirip kayak stasiun. Hari ini Tuhan tempatkan saudara di dalam satu stasiun. Misalnya kalau mahasiswa di Depok ya, stasiun UI misalnya. Tetapi mungkin di masa yang akan datang Tuhan geser saudara ke tempat yang lain. Hari ini saudara adalah seorang mahasiswa. Tidak ada masalah di situ, tapi mungkin Tuhan akan panggil saudara menjadi seorang pekerja di bidang A. Ketika saudara bekerja di bidang A, Tuhan juga bisa memimpin saudara dengan berbagai macam cara untuk kemudian memindahkan saudara ke tempat yang lain. Nah, di dalam sejarah itu Martin Luther itu bilang ya kalau orang sudah dipanggil A ya harusnya sampai mati dia A. Tetapi Yohanes Calvin berbeda. Yohanes Calvin melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti yang saya katakan tadi, panggilan itu seperti stasiun. Tuhan bisa geser kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu posisi kepada posisi yang lain. Tetapi Allah dapat menggeser dari satu dimensi menuju kepada dimensi yang lain. Dulu saudara jadi pengusaha, tiba-tiba saudara dipanggil hari ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu ada pergeseran posisi. Dari satu dimensi kepada dimensi yang lain tuh, ada pergeseran di sana. Dari satu posisi kepada posisi yang lain. Dulu karyawan, tiba-tiba jadi direktur. Tuhan pimpin lah, kira-kira sedemikian. Kan itu mimpi saudara. Kalau panggilan itu statis ya sudahlah seumur hidup karyawan. Nggak boleh jadi yang lain lagi. Tetapi justru karena tidak statis, maka kita bisa bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi di tempat manapun atau di posisi manapun, di dimensi manapun, saudara harus berkomitmen untuk memberi yang paling baik. Ini yang saya maksudkan. Yang tetap sama adalah komitmennya. Tempatnya bisa beda, dimensinya bisa berbeda, pekerjaannya bisa lain, tetapi komitmen tetap sama. Saya akan kasih yang paling baik. Kalau hari ini menjadi hamba Tuhan, maka saya akan memberi yang terbaik. Ketika saya jadi mahasiswa, saya akan kasih yang paling baik. Ketika saya menjadi pekerja, saya akan kasih yang paling baik. Ketika saya menjadi seorang anak, saya akan berikan yang paling baik. Nanti setelah saudara menikah, saudara punya anak, saudara adalah seorang ayah atau seorang ibu, seorang suami atau seorang istri, saudara harus kasih yang paling baik. Komitmen untuk memberi yang terbaik itu harus ada di setiap tempat. Lalu kemudian, dengan demikian maka dimensi atau posisi yang ditempati tidak menentukan komitmen Kristen dan kemuliaan Allah. Sekali lagi, mau banyak orang bilang, wah kalau jadi hamba Tuhan tuh, kan banyak orang takut jadi hamba Tuhan, salah satunya alasan tuh begini. Biasa pemuda ngomong sama saya, Pak, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya takut. Kenapa? Wah, hamba Tuhan tuh serius banget. Saya mulai pikir-pikir, ini berarti dia kerja di kantornya, dia nggak serius. Jadi dia begitu takut jadi seorang hamba Tuhan. Apakah saudara bekerja di bidang saudara tidak serius?
Kalau saudara serius di bidangnya saudara, sama, seserius itulah melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Nggak ada beda keseriusannya. Komitmennya sama kok. Karena sama-sama melayani Tuhan. Maka Tuhan mau taruh di posisi apapun. Ya, saya pakai posisi sekarang, tadi dimensi, sekarang posisi. Seorang yang Tuhan mungkin mulai membentuk dia bekerja, bahkan dari seorang penyapu jalan sekalipun, dia harus kerja dengan komitmen. Martin Luther King Jr. itu bilang begini, kalau hari ini Tuhan tidak menjadikan saya seorang pemimpin, tetapi Tuhan menjadikan saya seorang penyapu jalan, saya akan kerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin sebagai seorang penyapu jalan. Supaya apa? Supaya satu saat manusia akan ingat bahwa ada seorang penyapu jalan di jalan ini yang setiap kali menyapu jalan dia melakukan tugasnya dengan baik. Supaya malaikat di sorga dan Tuhan pun tahu bahwa saya telah memberikan yang paling baik sebagai seorang penyapu jalan. Jadi nggak harus jadi direktur untuk kasih yang paling baik. Di titik ini yang saya mau katakan adalah dimensi apapun yang saudara tempati, entah gerejawi atau non-gerejawi, sakral atau sekuler, apapun itu, saudara harus kasih yang paling baik, komitmen kita untuk memberi yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Ini berarti kita punya tanggung jawab dan komitmen yang sama pada posisi dan dimensi yang berbeda. Ya. Sampai di titik ini saya merasa teman-teman sudah mulai bisa menangkap maksud saya bahwa entah kerja itu sakral sekuler, entah kerja itu gerejawi atau non-gerejawi, sama-sama memiliki komitmen dan tanggung jawab yang persis sama, yaitu itu adalah sebagai ibadah kepada Allah. Saya nggak panjang karena minggu lalu saya sudah jelaskan. Saya bilang ruang kerja saudara, ruang belajar saudara adalah mesbah, dan diri saudara yang ada di bidang itu adalah kurbannya. Kalau saudara kerja di pabrik, pabrik itu adalah mesbah, dan diri saudara adalah korban yang mau dipersembahkan kepada Allah. Karena ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah, maka saudara harus belajar untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Ya. Lihatlah sekarang proses belajar itu sebagai sebuah tindakan untuk beribadah kepada Allah, maka kasih yang paling baik. Saudara bisa lihat ya, di dalam ibadah Tuhan tuh selalu minta yang paling baik. Kalau kamu mau bawa korban, korban yang paling baik. Kalau kamu mau bawa korban kepada Allah, harus diperhatikan supaya itu sempurna. Tuhan tuh selalu menuntut apa yang disebut sebagai sempurna, dan sampai hari ini dia tidak mengurangi standarnya itu. Karena bekerja adalah ibadah saudara dan saya kepada Tuhan, maka di dalam proses ibadah itu saudara dan saya harus selalu berjuang sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan harus kita jamin itu adalah pemberian terbaik. Lalu kemudian, kalau saudara dan saya sadar bahwa di segala bidang, apapun itu, sakral sekuler, gerejawi atau gerejawi non-gerejawi, ya saudara dan saya punya komitmen tanggung jawab, itu berarti kita harus punya etos kerja yang baik. Ya. Kita harus memberi yang paling baik, dan inilah yang menentukan hasilnya. Ya, saya pakai istilah kualitas kerja, produk kerja atau produk yang dihasilkan itu harusnya ditentukan oleh etos kerja kita. Nah, saya sengaja menyinggung hal ini karena teman-teman harus ingat bahwa ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting ya. Dimanapun saudara dan saya pergi, kalau di dalam tradisinya di dalam tradisinya Reform itu salah satu yang sering kali orang ingat itu adalah proses pembuatan jam. Kita tahu bahwa jam yang dibuat di Swiss itu pernah terkenal sangat baik gitu. Kualitasnya sangat baik. Banyak orang kemudian kalau berurusan dengan jam itu orang tahu bahwa itu adalah jam dengan kualitas yang paling baik. Satu saat ada satu orang, jadi mereka itu kan model zaman dulu itu ya, di keluarga ini bikinnya apa? Mungkin dia bikin kacanya, keluarga yang lain bikin jarumnya, dan ada satu keluarga yang tugasnya dia tuh bikin baut. Lalu kemudian ada orang datang, orang bilang, kamu saya lihat bikin baut aja kok serius amat, kan itu baut, nggak kelihatan. Kalau yang bikin kulit jam tangannya kan bikin yang sangat bagus ya, kan kelihatan. Ini kan itu di dalam itu, konsumennya kan nggak tahu. Ya kayak itu kita beli handphone kan kita nggak tahu isi dalamnya, pokoknya bisa telepon, bisa WA, selesailah. Tetapi kemudian sang pembuat jam itu dia bilang begini, sang pembuat baut itu dia bilang memang bautnya nggak kelihatan. Tetapi ketika saya mengerjakan baut ini, Tuhan lihat saya. Segala sesuatu saya kerjakan di hadapan Tuhan. Ini adalah ibadah saya kepada Tuhan. Teman-teman, waktu saya kuliah, saya pernah share ini dengan pemuda Depok dan Cikarang itu.
Satu kali tiba-tiba dosen saya itu kemudian dia dia WA, dia bilang mereka panggil saya Mas ya, Mas, boleh ketemu nggak? Lalu kemudian saya datang ketemu sama dia, dia bilang begini, Mas, saya mau adakan penelitian dan saya mau ajak Mas meneliti sama-sama. Saya pikir waktu itu karena saya mau tesis, saya itu peluang juga bagi saya karena memang saya incar dia untuk jadi pembimbing tesis saya. Saya kira itu gayung bersambut sehingga saya bilang oke, boleh, tapi nanti penelitiannya kita boleh nggak jadi tesisnya saya? Dia bilang oke, kalau kamu mau boleh. Lalu kemudian jalanlah. Kami meneliti kira-kira sudah 1 bulan. Lalu kemudian ketika sudah mau dipublikasikan, mulai proses publikasi, itu kami sama-sama itu seperti di karantina pergi ke satu tempat ya kayak di hotel sebenarnya. Tapi ya sudah bergumul dengan paper itu. Nah, waktu makan malam dia bilang begini sama saya, Mas, kamu tahu kenapa saya pilih kamu menjadi bagian dari tim saya? Kami ada 5 orang. Saya bilang saya tidak tahu. Lalu dia bilang begini, saya perhatikan komitmennya kamu di kelas. Setiap kali saya datang kamu sudah ada. Dan saya tahu kamu salah satu mahasiswa yang ya program magister itu kan isinya orang kerja semua. Tapi kemudian dia bilang kalau kamu selalu datang, ketika saya datang kamu sudah ada. Dan kamu saya tidak lihat ada usaha untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan segala macam. Lalu kemudian dia bilang begini, saya pernah baca tulisannya Max Weber yang mengatakan bahwa orang Kristen melihat bahwa pekerjaannya dia adalah ibadah dia kepada Tuhan. Apakah prinsip ini yang kamu hidupi? Saya bilang iya Pak, persis. Saya percaya bahwa ibadah itu bukan hanya di gereja. Kuliah saya hari ini itu adalah ibadah saya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau tiap hari saudara dan saya melihat segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah ibadah, maka kita akan sampai pada satu titik di mana etos kerja kita mengekspresikan bahwa ini adalah ibadah kepada Tuhan. Aneh, ketika saudara dan saya menyebut diri orang Kristen sementara beribadah kepada Tuhan, tetapi kuliah hasilnya C, padahal kapasitas A, akal budinya. Saya kalau dengan mahasiswa saya sering bilang sebenarnya yang memuliakan Allah itu bukan A. Kalau saudara dapat A karena nyontek itu tidak memuliakan Allah. Tapi kalau saudara jujur lalu dapat B itu pun tidak tentu memuliakan Allah. Jika Tuhan kasih kapasitas akal budi A, saudara dapat B, maka saudara sementara berdosa di hadapan Tuhan. Jika Tuhan kasih A, saudara harus berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai A. Ini bicara mengenai etos kerja, ini bicara mengenai komitmen. Maka panggilan itu berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi saudara, gini, kadang-kadang orang bingung ya, mahasiswa tingkat akhir tuh paling sering, saya tidak tahu, ini uh, hampir 200 orang, jangan-jangan sebagian besar mahasiswa tingkat akhir nih. Karena biasanya tema panggilan itu menjadi pergumulan mahasiswa tingkat akhir. Saya akan kemana ya? Saya akan kemana ya? Ya, saudara bisa pergi kemana saja. Nggak ada masalah, Tuhan bisa geser saudara dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggak ada masalah dengan tempatnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di tempat manapun saat ini saudara ada atau nanti saudara pergi, ya etos kerjanya bagaimana, komitmen dan tanggung jawabnya bagaimana. Jadi ingat baik-baik bahwa panggilan itu berkaitan dengan tanggung jawab yang bersifat multidimensional, bukan cuma di satu tempat, tetapi di berbagai tempat. Kan saudara yang bekerja di bidang non-gerejawi tidak bisa memisahkan diri dari gereja, karena tadi saya bilang di awal bahwa yang namanya panggilan itu terkait dengan komunitas. Jadi kalau panggilan memisahkan dari komunitas, itu bukan panggilan sama sekali. Panggilan Kristen disebut sebagai panggilan Kristen karena dia memiliki dimensi spiritual dan ini yang bikin panggilan itu sakral. Ada tanggung jawab kerja di setiap bidang, guru ya punya tanggung jawab mengajar dan seterusnya. Tetapi yang saya mau katakan adalah ya di tengah-tengah pelaksanaan tanggung jawab itu ada satu tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia di dalam posisi apapun. Ya, kalau Tuhan percayakan posisi yang diinginkan oleh banyak orang dan saudara ada di sana, ya muliakanlah Allah di situ. Jika Tuhan menempatkan saudara pada sebuah posisi yang mungkin tidak diinginkan banyak orang, ya tetap saja saudara punya tanggung jawab untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia di berbagai dimensi dan berbagai posisi. Tinggi rendahnya posisi itu tidak menentukan bagaimana saudara dan saya kemudian bekerja atau tidak menentukan etos kerja kita. Selanjutnya, dimensi hidup dan posisi yang ditempati bukan penentu kesakralan panggilan. Artinya mau jadi hamba Tuhan, mau menjadi pekerja non-gerejawi, atau orang bilang pekerja sekuler, ya
Itu tidak ditentukan kesakralannya karena posisi di mana saudara dan saya ada. Bahkan Bapak Reformasi Yohanes Calvin itu mengatakan politisi itu kan pekerjaan yang atau pelayanan yang sakral. Kalau Tuhan panggil saudara jadi politisi, lalu saudara ingin hadir di dalam dunia politik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di situ, maka itu adalah pekerjaan yang sakral. Itu sakral. Jadi kalau saudara punya bakat jadi politisi, tolong jadi politisi. Nggak usah jadi pendeta. Nanti saudara main politik dalam gereja lebih pusing. Lebih baik ada di dalam gereja karena memang saudara memang mau diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan sebagai seorang politisi, jadi berkat di situ. Tapi jangan menjadi politisi yang memisahkan diri dari gereja. Jangan main politik dalam gereja, itu satu. Yang kedua, jangan pisahkan diri dari gereja. Nanti sebentar saya akan kasih sedikit apa ya gambaran. Nah, maka di sini yang saya mau katakan adalah kalau nanti saudara sudah menuju kepada penggenapan panggilan Tuhan di dalam pekerjaan, jangan merisaukan posisi kita saat ini atau posisi yang mau dijangkau itu uh, posisi yang tinggi atau posisi yang rendah. Kadang-kadang orang bilang, wah kalau jadi manajer lebih gampang memuliakan Allah daripada menjadi karyawan. Nanti dulu. Kemuliaan Allah itu tidak ditentukan karena saudara jadi manajer. Apalagi kalau kita sudah pakai ayat apa, kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, kepala dan ekor ini bukan berarti semua jadi. Kalau semua di dalam perusahaan isinya orang Kristen 100 dan semuanya jadi direktur, itu perusahaan malah nggak jalan. Menjadi kepala itu prinsip seperti ular. Ular itu kepalanya kemana, ekornya itu pergi ke situ. Ini bicara mengenai keteladanan. Kamu akan di setiap tempat, kamu akan menjadi kepala. Maksudnya kamu jadi teladan yang akan diikuti oleh semua orang. Saudara nggak pernah itu menemukan ular itu kepalanya ke kanan, ekornya ke kiri. Kecuali kalau putus itu, dipotong. Tapi kalau dia masih utuh sebagaimana seharusnya, kemana kepala pergi, ke situ ekornya pergi. Jadi kita jangan risau dengan besok itu Tuhan tempatkan saya di posisi yang tinggi atau posisi yang rendah. Tinggi rendahnya posisi itu tidak apa ya? Tidak menentukan saudara bisa memuliakan Allah atau tidak, dan tadi saya bilang juga tidak menentukan komitmen kita. Allah itu sanggup untuk menyatakan kemuliaannya melalui posisi yang terlihat tidak mulia dan tidak diinginkan. Saudara masih baca Alkitab, masih ingat hamba anak perempuan yang menjadi hambanya Naaman. Pertama, dia perempuan. Yang kedua, dia masih muda. Perempuan pada zaman itu tuh bukan apa-apa. Saudara-saudara yang adalah seorang wanita hari ini, dan Tuhan izinkan lahir dalam dunia modern yang selalu bilang ladies first, berbahagialah. Karena pada zaman itu perempuan itu bukan apa-apa. Sudah begitu dia hanya budak. Ditambah dia adalah seorang tawanan. Wah, itu berapa kali bukan hanya minoritasnya, tetapi direndahkan itu di matanya Naaman. Tapi ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui posisi yang sangat rendah itu. Bayangkan ya, ada nasihat dari seorang perempuan, masih muda, budak, tawanan perang, tapi ketika dia ngomong kepada nyonyanya dan kepada tuannya, tuan dan nyonyanya dengar. Saudara mesti lihat, itu something sebenarnya. Jadi posisi yang rendah itu bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan. Ketika Yesus Kristus datang ke sini, dia tidak menjadi apa ya, tidak buka toko mebel dan menjadi pemiliknya. Enggak. Yesus menjadi anak tukang kayu dan dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tukang kayu. Allah bisa menyatakan kemuliaannya melalui pekerjaan yang sedemikian. Saya sering bilang bahwa ya kalau kita mau lihat-lihat salah satu pekerjaan yang tidak diinginkan itu kan ya tukang kebun. Itu seperti apalah pekerjaan itu. Tidak ada yang pengen menjadi tukang kebun. Kalau pergi ke kebun dan menikmati semua, ya kita mau. Tetapi menjadi tukang kebun itu enggak. Tetapi coba lihat, pekerjaan pertama yang berkaitan dengan materi yang Allah sentuh itu adalah dia membentuk sebuah taman. Jadi ini justru pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya saudara dan saya bisa lihat ya, ternyata masih bisa kok memuliakan Allah. Posisi yang tinggi pun kadang-kadang kan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Saya membayangkan makin tinggi posisi itu bukan hanya sekedar makin besar gaji, tetapi makin besar pula tanggung jawab. Makin besar tanggung jawab, makin besar dedikasi, makin mungkin saudara makin jauh dari Tuhan. Jadi tidak tentu mendapatkan posisi yang terlihat mulia dan diinginkan itulah yang kemudian memuliakan Allah. Jangan juga gelisah kalau nanti saudara kemudian mau melayani entah sebagai pekerja gerejawi maupun non gerejawi lalu membayangkan, aduh kalau saya diterima, saya ditaruh di pelosok bagaimana ya. Oh, Tuhan tuh ada di pelosok teman-teman. Tuhan tuh bukan hanya ada di Jakarta. Kalau kami hamba Tuhan ya, kalau sudah di Jakarta ini aku, utuslah aku. Kalau di tempat yang lain, pelosok di Kalimantan, Papua yang paling dalam, yang bahkan ketika sebut nggak ada yang tahu, kita akan bilang Tuhan ini aku, utus dia aja. Ya, kadang-kadang kita risau dengan sedemikian seolah-olah Tuhan tuh nggak ada.
Tuhan tuh ada di mana-mana, dan inilah Tuhannya orang Kristen. Dia bisa menyatakan kemuliaan melalui hal-hal yang terlihat mulia. Dia bisa menyatakan kemuliaan melalui hal-hal yang terlihat biasa bahkan rendah. Dia bisa hadir di tempat-tempat yang diinginkan oleh manusia dan menyatakan kemuliaannya. Dia juga bisa kemudian menyatakan kemuliaan melalui posisi yang tidak diinginkan oleh manusia. Maka saya tulis di situ, jangan merisaukan dimensi, posisi, tanggung jawab yang diberikan Allah hari ini atau nanti. Jangan. Risaulah apakah saudara memuliakan Allah atau tidak pada posisi-posisi itu. Jangan menilai dimensi, posisi, dan tanggung jawab berdasarkan konstruksi sosial. Ya. Konstruksi sosial itu kan, ya itu tadi, menjadi direktur lebih baik, itu produknya masyarakat. Saya kasih satu contoh ya, masyarakat bilang apa itu seringkali mempengaruhi. Kriteria cantik hari ini, seorang perempuan cantik, itu sudah terus berubah, sepanjang zaman berubah. Saudara masih ingat apa istilah ini, rambutnya bagaikan mayang terurai. Saudara tahu mayang itu apa? Mayang itu kan kayak bunga apa? Bunga yang bukan kelapa ya, apa tuh? Yang orang bikin tuak itu. Kan keriting berarti. Jadi di zaman dulu beberapa puluh tahun lalu, perempuan yang disebut cantik rambutnya itu keriting. Zaman sekarang dilurusin semuanya. Apalagi zaman dulu seorang perempuan dianggap cantik, itu dia bilang apa, dia seperti gitar Spanyol. Gitar Spanyol itu kan model apa ya? Bukan biola. Kalau biola tuh kecil ya, itu yang gede itu namanya apa tuh? Cello ya. Cello yang gede itu. Nah, itu dia. Itu kriteria cantik zaman dulu. Sekarang itu enggak segitunya. Cantik itu bukan hanya langsing, bahkan kadang-kadang saya bilang sama istri saya, ini kan bukan langsing lagi, ini tipis, ini kayak triplex, ditiup angin pergi dia ke bawah itu. Tetapi kriteria cantik hari ini segitu. Konstruksi sosial itu terus berubah. Tetapi yang Allah berikan itu selalu sama. Di setiap posisi, dimanapun saudara itu ya, saudara ditempatkan oleh Tuhan, bukan cuma dia hadir, tapi dia bisa menyatakan kemuliaan, dan itu berharga. Oleh karena itu, maka saya bagian ini, kesakralan panggilan Kristen, saya mau ajak saudara untuk lihat bahwa ya kita menolak pembedaan antara sakral dan sekuler. Ini ide Platonisme. Kalau pelayanan-pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang membawa kita ke dunia ide, macam filsafat, itu zaman dulu itu dianggap pekerjaan yang mulia. Para filsuf itu orang yang berpikir dianggap lebih mulia pekerjaannya daripada orang yang bekerja dengan berkaitan menyentuh hal-hal yang sifatnya material. Itu akhirnya ke bawah. Orang-orang yang ada di dalam biara dianggap lebih suci, lebih berharga, lebih mulia daripada para petani. Padahal kalau para petani nggak kerja, semua hamba Tuhan di biara, mati juga dia. Tetapi ya itu, pekerjaan-pekerjaan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang mulia, dan kemudian itulah yang menjadi kriteria untuk menegaskan mana mulia dan mana tidak. Jadi sekali lagi sampai di titik ini saya sudah mulai menunjukkan bahwa ya saya menolak ide mengenai sakral dan sekuler. Saya lebih suka menggunakan istilah gerejawi dan non-gerejawi, dan dua-duanya mulia. Nah, terkait dengan hal ini lebih baik saudara perhatikan dua hal ini. Ada pekerjaan yang boleh ada, boleh tidak ada. Inginkanlah pekerjaan yang tidak boleh tidak ada. Dokter itu, teman-teman, dokter itu pekerjaan yang hari ini tidak boleh tidak ada. Kalau sempat dia tidak ada, rusak ini dunia. Jadi kalau saudara jadi dokter, wah itu posisi sangat mulia itu. Karena itu masuk dalam kategori boleh ada, tidak boleh tidak ada. Nah, artis, banyak orang lebih pengen jadi artis hari ini. Artis tuh dia nggak ada, dia ada, kita nggak mati, teman-teman. Bagi saya ya dia boleh ada, boleh nggak ada. Kalau saudara, kadang-kadang orang, aduh nggak mau jadi guru, gajinya kecil. Apalagi kalau guru bukan pegawai negeri, aduh siapa yang mau? Tetapi guru itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Dan kadang-kadang justru yang tidak boleh tidak ada itu entah bagaimana ya. Di dalam bijaksana Tuhan, itulah yang terlihat sepertinya kurang dihargai, dan nilai yang dibayarkan kepada dia tuh terlihat kecil. Ya kalau dokter lain cerita ya. Tapi saudara coba lihat guru tuh. Bayangkan kalau guru itu dibayarnya model kayak dokter, nggak ada orang bisa sekolah. Kalau pendeta Stephen Tong suka pakai gambaran ini. Ah, dan saya sering pakai juga ya, pinjam contoh itu. Ya sebenarnya kalau kita makan dan minum lebih butuh minuman daripada makan untuk bertahan hidup lebih lama. Kalau saudara ke warung, asal saudara tidak minta bir, saudara minta air putih saja. Air putih itu kadang-kadang gratis. Makan bayar. Air dengan oksigen, saudara lebih butuh oksigen. Dan setiap kali saudara minum, kadang-kadang air putih pun aqua. Kita kalau ke warung sekarang atau ke restoran, minta air putih, dia bilang nggak ada air putih.
Air putih di gelas nggak ada. Yang ada aqua. Bahwa aqua ditaruh di gelas bisa, tapi yang ada aqua. Artinya saudara masih bayar meskipun air putih. Tetapi oksigen, kecuali saudara ada di ICU, bayar. Tetapi kalau seandainya saudara hidupnya normal, ya enggak. Jadi makin signifikan sesuatu. Nilainya itu justru terlihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Supaya ini adalah cara Tuhan melakukan providensia bagi dunia ini. Nah, saudara carilah, pertama, arahkanlah hidup saudara kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh tidak ada. Tetapi yang kedua, kalau ada pekerjaan yang tidak boleh tidak ada, saudara, jangan lupa saudara harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab yang juga menunjang kekekalan. Misalnya, dokter itu tidak boleh tidak ada di dalam dunia ini. Tapi di langit dan bumi baru, sudah nggak ada dokter. Saya waktu di di Cikarang itu ada tahun lalu, ada yang anak SMA lulus dan kemudian akan masuk ke kuliah, satu kedokteran, dokter gigi, satu dokter umum. Kemudian saya bilang, wah puji Tuhan, kalian dapat kuliah di bidang yang tidak boleh tidak ada. Tapi ingat, nanti ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi orang sakit. Karena tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian. Artinya, meskipun di dunia ini pekerjaan yang tidak boleh tidak ada, pikirkanlah sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan kepada Tuhan, sebuah tanggung jawab yang masih bisa kamu lakukan di dalam kekekalan. Teman-teman, kalau saudara punya bakat musik, jangan karena kerja saudara tidak kembangkan itu. Saya sangat percaya. Bahkan kita masih melayani Tuhan. Jadi mandat budaya adalah mandat yang masih dikerjakan di dalam kekekalan, teman-teman. Pemain musik, saya sangat percaya. Salah satu yang memotivasi saya untuk mempersiapkan khotbah dengan baik misalnya, adalah satu keyakinan bahwa nanti di sorga saya masih tetap memberitakan mengenai siapa Allah saya. Karena orang punya pengenalan terhadap Allah tidak komprehensif. Saudara punya bakat yang Tuhan kasih, mungkin dia pakai itu. Jadi ya jangan hanya cari uang, karena nanti di surga kita sudah tidak perlu uang lagi. Hari ini saudara perlu uang untuk cari emas, perak, dan seterusnya. Itu Alkitab bilang di surga itu begitu indah, saudara tidak butuh itu semua lagi. Maka coba kaitkan hidup saudara dengan kekekalan hari ini melalui sejumlah tanggung jawab yang harus saudara kerjakan. Panggilan itu juga tanggung jawab dalam melaksanakan panggilan itu memiliki dimensi yang bersifat komunal. Harusnya ini saya bisa bilang dimensi sosial. Panggilan dan pengutusan ke berbagai dimensi hidup adalah sarana Allah untuk menarik umatnya, agar keluar dari diri dan masuk ke dalam komunitas atau relasi dengan sesama. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Dia bilang usahakan kesejahteraan kota, bukan kesejahteraanmu. Kalau kamu usahakan kesejahteraan semua manusia di dalam kota itu, baru kamu sejahtera. Kalau kamu hanya mengusahakan kesejahteraanmu saja, kamu tidak akan sejahtera. Ini menarik karena waktu itu Yeremia 29 ini adalah firman yang datang kepada orang Israel di mana? Di Babel. Sama seperti saudara dan saya hari ini, warga kerajaan sorga yang masih hidup di dalam dunia. Ketika Tuhan utus ke dalam segala dimensi hidup yang ada di dalam dunia, saya bisa bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan membuang saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan saudara. Usahakanlah kesejahteraan atau pikirkanlah damai sejahtera bagi komunitas di mana saudara ada. Saya sekali lagi kutip Pendeta Stephen Tong satu kali waktu kami bahas di dalam sebuah pertemuan hamba-hamba Tuhan dengan beliau, lalu kemudian bahas mengenai aniaya terhadap gereja. Dia bilang orang menganiaya gereja itu ada banyak macam sebabnya. Sebab pertama memang gereja menyampaikan kebenaran, hidup benar, hidup beda dari dunia, maka dunia benci. Wah ini bagus sekali. Tetapi ada sebab kedua atau hal yang lain itu yaitu gereja itu sudah tidak lagi menjalankan panggilannya untuk jadi berkat di dalam dunia, sehingga dunia merasa bahwa gereja itu boleh ada, boleh nggak ada. Kalau seandainya gereja menjalankan tanggung jawabnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, memperhatikan kehidupan masyarakat, dan dia memberi yang terbaik seperti yang diperintahkan oleh Yeremia, orang akan tahu bahwa gereja itu tidak boleh tidak ada. Mereka akan enggan menyingkirkan gereja. Tetapi kalau gereja sudah gagal, ya sudah. Boleh ada, boleh nggak ada. Boleh digantikan kok. Nah, ada semacam tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah. Ketika saudara dan saya kerja itu, minggu lalu saya bilang bukan hanya untuk bisa memelihara hidup kita, tetapi juga untuk supaya kita bisa berbagi hidup.
Jadi ketika Tuhan membawa kita ke satu tempat mengerjakan panggilan, dia akan mengaitkan kita dengan orang lain. Entah Kristen, entah itu enggak. Sekarang Yeremia ini panggilannya luas sekali. Makanya Tuhan panggil kita untuk menjadi garam. Menjadi garam berarti saudara dan saya justru diminta untuk masuk ke dalam konteks yang lebih besar. Menjadi terang dunia, saudara dan saya lihat dunia ini gelap, Allah tempatkan kita satu titik api yang kecil untuk menerangi seluruh ruangan. Gitu. Artinya ini adalah panggilan supaya kita secara personal, meskipun panggilan itu sifatnya personal, ketika saudara masuk, ya saudara bekerja bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk komunitas manusia, atau katakanlah untuk umat manusia, entah dia Kristen atau enggak. Makanya saya pernah bilang, ya di NRC juga saya bilang, kalau ada politisi Kristen itu, dia tuh berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Kristen atau bukan Kristen. Kalau ada politisi Kristen lalu dia datang ke gereja ngomong dengan orang Kristen, kalau kalian pilih saya akan memperjuangkan hak-hak orang Kristen. Lah kalau begitu jangan pilih dia. Dia hanya berjuang untuk orang Kristen, perjuangannya sempit. Tapi kalau dia mau berjuang, dia harus berjuang untuk manusia secara keseluruhan. Ketika saudara dan saya lihat panggilan Tuhan di dalam konteks amanat agung pun, orang yang menerima Kristus itu ditarik kepada dalam komunitas. Kata baptis itu mengaitkan orang Kristen dengan Kristus sebagai sang kepala gereja, tapi juga dengan komunitas. Sehingga kemudian kalau saudara lihat orang-orang yang menerima Injil, memberi dirinya dibaptis setelah hari raya Pentakosta itu, kemudian mereka hidup sangat luar biasa itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Nah, sekarang mari kita lihat bagian ini. Saya ingin ajak saudara untuk lihat bagian ini karena bagi saya ini penting. Kisah Para Rasul kita baca mungkin satu bagian aja, jangan dua-duanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Setelah hari raya Pentakosta, orang menerima kebenaran atau menerima Kristus, memberi diri mereka dibaptis. Ayat 41 mengatakan orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jumlah mereka itu 3.000 orang. Lalu apa yang mereka lakukan? Pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini ya memang gereja banget ini ya. Hidup di dalam persekutuan. Berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Lalu kemudian kita lihat sekarang di dalam ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau saudara lihat di dalam pasal yang keempat, itu kemudian menjadi lebih indah lagi bagi saya. Kalau kita lihat pasal 4 ayat 32. Kumpulan orang percaya itu sehati dan sejiwa. Mereka datang dari berbagai latar pekerjaan. Tidak seorang pun berkata bahwa suatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Lalu kemudian dengan kuasa dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, hasil penjualan itu dibawa kepada para rasul dan dibagikan dan seterusnya. Tapi ini bicara mengenai kebersamaan orang yang datang dari berbagai latar belakang, pekerjaan yang berbeda, tanggung jawab berbeda, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Orang Kristen itu tidak dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri. Maka ketika saudara dan saya ngomong mengenai panggilan, saudara dan saya nggak boleh lupa dimensi komunal ini. Atau mungkin kalau komunal itu Kristen sekali, sosial. Jadi kita hidup, berbagi hidup bagi orang Kristen maupun orang yang non-Kristen. Meskipun nanti Alkitab bilang terutama kepada orang percaya. Kita sudah bisa lihat sejumlah dimensi ini. Nah, kalau bilang panggilan itu punya dimensi komunal, itu berarti teman-teman dan saya bisa menemukan bahwa ternyata ya yang namanya panggilan dimensi komunal itu ada pada panggilan sebagai hamba Tuhan ataupun pelayanan-pelayanan non-gerejawi. Bahkan pelayanan-pelayanan non-gerejawi sentuhannya dengan orang atau dengan manusia itu kan jauh lebih banyak. Kerjakan baik-baik karena memang panggilan saudara punya dimensi komunal. Hati-hati dengan pekerjaan yang memisahkan saudara dari sesama. Panggilan Kristen mengakui bahwa hidup individual itu sakral. Jadi panggilan tidak meniadakan individualitas manusia.
Saya tulis di situ, panggilan dan pengutusan Allah menarik manusia keluar dari diri untuk datang kepada Allah dan komunitas. Ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Pasti itu, panggilan membawa saudara datang kepada Allah, bawa saudara datang kepada komunitas. Jadi kita berelasi. Tetapi tanpa negasi terhadap keunikan, kehidupan, dan kebutuhan individual. Minggu yang lalu kan ada pertanyaan, Pak, tapi saya tuh kan ada waktu suka melukis misalnya. Oh ya nggak apa-apa, melukis saja. Kita tidak menggenapi panggilan dengan meniadakan keunikan-keunikan personal kita. Tuhan tuh pakai kan ya, keunikan-keunikan personal kita. Saudara ada di dalam satu bidang yang sama-sama kerja di bidang A misalnya. Ya keunikan personal itu tidak bisa disingkirkan. Dan kadang-kadang malah itu adalah keunikan-keunikan yang bisa saling melengkapi. Di dalam gereja misalnya, saya dipanggil untuk melaksanakan tugas sebagai gembala, tapi saya tahu keunikan personal saya bukanlah seorang gembala seperti yang dulu saya bayangkan waktu saya muda. Gitu. Saya tidak bisa menjalankan itu. Konseling itu mungkin ada orang lain lebih kuat dari saya. Apalagi, mungkin di bidang seperti diakonia, bidang-bidang yang lain, itu ada hamba Tuhan yang lebih kuat dari saya. Kalau disuruh saya pergi untuk menginjili dan mengajar, saya merasa itu tempatnya saya. Tetapi di gereja enggak. Ternyata Tuhan taruh di gereja. Tetapi Tuhan memberi orang lain kemudian untuk memperlengkapi, hamba-hamba Tuhan lain. Untuk kemudian memperlengkapi. Sama ketika saudara ada di dalam bidang apapun yang namanya panggilan Tuhan. Ya, Tuhan tidak membuat saudara dan saya harus menyangkali keunikan-keunikan individual itu. Apakah boleh menikmati hidup? Memenuhi bumi itu berarti mengeksplorasi segala dimensi hidup untuk memelihara kehidupan individu dan komunitas. Kehidupan bukan hanya pelihara kehidupan komunitas, tapi kehidupan individu. Artinya saudara boleh kok menikmati hidup. Jadi kalau ada uang tuh teman-teman, kalau gini, ada orang tuh saking mau menabungnya, uangnya sudah puluhan miliar mungkin di dalam itu, tapi mau makan enak pun susah. Saya tidak dipanggil untuk makan enak. Jadi kamu dipanggil untuk menabung aja. Siapa yang akan menikmati itu? Gak ada salahnya ketika saudara punya uang, lalu kemudian saudara menikmati itu. Nah, saya kasih satu contoh. Satu waktu kami pergi, ada namanya KKR regional tuh. Kemudian ada dua kelompok manusia memandang yang namanya KKR regional. KKR regional itu pergi ke apa dari tim yang ada di Jabodetabek ini atau di Jawa itu pergi ke daerah-daerah bahkan sampai daerah terpencil dan kemudian melayani di sana. Ada pendekatan di mana ya kelompok tertentu ya karena nggak ada hotel, nggak ada apa mereka tinggal di rumah-rumah penduduk. Tapi kemudian saya ada di dalam konteks pelayanan satu gereja yang memang satu sisi daerah pelayanan yang dijalankan itu cukup oke, artinya agak masuk pun masih ada hotel yang cukup baik, dan kemudian ya memang jemaatnya adalah jemaat yang Tuhan berkati cukup. Sehingga di KKR regional itu akan agak sedikit berbeda. Mereka pergi KKR regional tapi mereka sewa mobil. Sewa mobil jadi jalan sekian tim, sekian orang sebagai satu tim jalan pergi dengan mobil, kemudian mencarnya pakai ojek gitu. Dibiayai, ada biaya yang keluar. Lalu kemudian ada yang bilang kepada saya, wih kalian punya KKR itu lain ya? Kok KKR-nya mewah sekali, tinggalnya di hotel. KKR-nya kok pakai mobil, yang lain itu gak begitu. Kan pelayanan tuh ada salib. Saya bilang, iya salib tuh datang sendiri, gak dicari-cari. Kami yang pergi dengan gaya pelayanan yang sedemikian, itu pun ada salibnya sendiri. Pelayanan itu atau panggilan tidak membuat saudara dan saya tidak bisa menikmati apapun. Sebaliknya, menikmati Allah berarti saudara dan saya bisa menikmati banyak hal di dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kita. Saudara punya hobi, sempatkanlah diri saudara untuk ya menjalani hobi itu. Olahraga itu penting kan ya. Jangan juga memuliakan Allah tapi akhirnya umur pendek. Karena nggak pernah olahraga. Saya kira itu juga nggak baik. Saudara boleh olahraga. Maka saya bilang ya, panggilan tidak meniadakan keunikan individu dan kesempatan untuk menikmati hidup. Ya, orang Kristen boleh kok rekreasi, apalagi. Orang Kristen boleh kan liburan. Atau mahasiswa itu harus kerja sungguh-sungguh. Demi kemuliaan Allah dengan komitmen. Waktu kampus mengumumkan ada libur 3 minggu. Ya, saya masih mau kuliah. Saudara nggak bisa begitu. Ketika waktu libur ya libur aja. Nikmati itu. Hobi, pengembangan diri. Itu dapat dilakukan tanpa mengabaikan bahwa bahkan bisa dilakukan demi menggenapi tugas-tugas yang di atas itu.
Di titik ini istirahat pun bisa memuliakan Allah. Jangan lupa, kata sabat itu berarti rest, istirahat. Istirahat itu penting. Ada orang yang bilang, Pak, saya ini Pak, saya kalau kerja tuh nggak ada capeknya. Justru kalau saya berhenti Pak, saya capek. Saya bilang ini jangan-jangan kerja sudah jadi berhala ini, workaholic. Memang ada orang yang kerjaannya dia capek terus kalau kerja. Giliran main dia bangkit lagi. Ya ini pemalas. Tapi ada orang yang kerja ndak bisa berhenti, ndak bisa istirahat. Bukan cuma pendeta bingung, Tuhan pun bisa bingung lihat orang macam begini. Kalau memang harus istirahat, saudara mesti istirahat. Jadi ini ada semacam keseimbangan antara keunikan diri, sesuatu yang memang harus dijalani dan dinikmati sebagai aku, itu nggak ada salah. Selama saudara tidak mengabaikan tanggung jawab Tuhan dan kemudian sesama. Sampai di titik ini, saya mungkin 5 menit terakhir, saya mau ajak saudara. Orang Kristen mengerjakan panggilan dengan dedikasi yang tinggi. Kenapa? Karena panggilan itu bukan beban, melainkan anugerah. Kenapa panggilan itu anugerah? Karena panggilan membawa manusia kepada pertumbuhan di dalam relasi dengan Allah dan sesama tanpa kehilangan personalitasnya. Hari Minggu kemarin saya khotbah, saya bilang nggak ada pelayanan, semua pelayanan merebut sesuatu. Maka semua pelayan pasti kehilangan sesuatu di dalam pelayanan. Itu pasti. Aneh kalau saudara mau pelayanan tapi nggak kehilangan apa-apa. Itu bukan pelayanan. Yang namanya pelayanan pasti tuntut korban karena dia rebut sesuatu. Paling tidak dia rebut waktu saudara. Dan kalau saudara melayani, maka semua pelayan pasti kehilangan sesuatu. Minimal kehilangan waktunya dia. Tetapi apakah itu beban? Tidak. Karena pelayanan pekerjaan itu membawa kita kepada pertumbuhan secara spiritual dalam relasi dengan Allah, dengan sesama. Tanpa kehilangan personalitasnya kita. Tanpa jadi robot yang hanya bekerja saja. Atau tanpa jadi makhluk yang pemalas. Maka nikmatilah. Nikmati itu. Karena itu sebuah kenikmatan sebenarnya. Jangan lihat panggilan Tuhan itu sebagai beban. Selanjutnya, panggilan adalah anugerah. Karena melaluinya umat Allah mengantisipasi kehidupan eskatologis. Ini yang saya bilang tadi ya, yaitu langit dan bumi baru. Surya ini maksud saya langit dan bumi yang baru. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, ingatlah bahwa Tuhan panggil saudara untuk kemudian mengantisipasi, mempersiapkan diri, mungkin lebih tepat, untuk kehidupan di masa yang akan datang. Di dalam langit dan bumi baru. Apapun di bidang yang saudara kerjakan. Bagaimana itu dia itu menghubungkan panggilan kita, menghubungkan manusia berdosa, manusia yang rapuh dengan Allah yang suci dan Allah yang perkasa. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kita berjuang sekuat tenaga sambil bergantung kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan di dalam pekerjaan, ketika kita rapuh, kita berdoa, minta Tuhan menguatkan kita. Loh, panggilan kita itu membuat kita sebagai manusia yang berdosa dan yang rapuh ini bisa terhubung, bisa berelasi dengan Allah yang suci dan Allah yang perkasa. Panggilan adalah anugerah. Melaluinya umat Allah mengantisipasi, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kehidupan eskatologis, langit dan bumi baru. Kenapa? Karena melalui panggilan, Allah mengizinkan sorga dan sistem nilai yang kekal itu terrelasi dengan dimensi hidup manusia yang ada di dunia ini. Manusia yang sementara masuk ke dalam berbagai dimensi hidup untuk membawa prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kan saya bilang, kalau saudara ada di setiap bidang kerja, saudara harus mengerjakan itu, memasuki itu sebagai mesbah, dan meletakkan diri sebagai korban. Di dalam Alkitab, mesbah harus diatur sesuai dengan prinsip firman. Korban diatur sesuai dengan prinsip firman. Artinya ketika saudara kerja, kalau satu ruang kerja semua koruptor, saudara nggak bisa bilang, wah karena semua korupsi ya saya dikit-dikit lah. Paling nggak saya nggak sama kayak mereka. Mereka porsinya gede, saya kecil. Oh enggak. Mesbah itu diatur sesuai dengan prinsip firman. Makanya saya minggu lalu kalau tidak salah saya bilang Sakeus itu cuma diceritakan satu kali, kemungkinan besar mati dia. Dihabisi sama orang-orang lain. Karena begitu dia bertobat, itu berarti sebagai kepala pemungut cukai dia harus memastikan bahwa sistem berubah. Kalau yang tadi memungut lebih, sekarang nggak lagi. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang di bawah dia. Ini memotong hidup orang lain. Dia harus membawa sistem nilai kerajaan Allah ke dalam dunia yang sementara. Pelaksanaan panggilan saudara itu anugerah dan itu mulia karena menghubungkan bumi dengan sorga.
Melalui dia, kemuliaan Allah disaksikan kepada manusia dan dunia yang jahat. Wah, ini panggilan. Kristus itu menyelamatkan saudara dan saya. Dia menghubungkan sorga dengan bumi, lalu sekarang melalui kita, pekerjaan itu diteruskan. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali di langit dan bumi yang baru. Kalau hari ini saudara bekerja di satu bidang yang mirip dengan Greenpeace dan lain-lain, nggak ada yang salah dengan itu. Saudara sementara menjaga bumi ini. Karena nanti sorga itu kan, atau langit dan bumi baru adalah berturunnya sorga ke bumi. Bersatunya bumi dengan sorga. Wah, ini sesuatu yang sangat mulia ini. Maka sekarang mari kita lihat di titik ini. Semua pekerjaan menghubungkan manusia berdosa dengan Allah yang suci. Menghubungkan manusia yang rapuh dengan Allah yang perkasa. Membawa sistem nilai kerajaan sorga yang kekal ke dalam dimensi hidup manusia yang sementara. Membawa kemuliaan Allah untuk disaksikan oleh dunia yang jahat. Itu kan baik hamba Tuhan maupun pekerja yang dianggap sekuler sama-sama melakukan ini. Itu berarti hamba Tuhan maupun pekerja sekuler, atau saya bisa bilang yang ada pelayanan gerejawi dan non-gerejawi, sama-sama berjuang untuk menikmati Allah dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dimensi yang berbeda. Perbedaannya pertama ada di dalam dimensi yang dihidupi. Satu dianggap sangat spiritual, yang satu dianggap tidak. Padahal harusnya dua-duanya spiritual. Itu sebab saya menolak konsep yang tadi saya bilang sakral dan sekuler. Tetapi memang harus diakui hamba Tuhan memiliki panggilan yang khusus. Ya. Jadi saudara, meskipun tadi saya bilang panggilan itu seperti stasiun, seorang pengusaha bisa dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi saudara nggak bisa dengan mudah begitu saja belok jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan memiliki panggilan yang khusus berdasarkan firman. Harus ada firman yang menggugah hati saudara untuk meninggalkan posisi hari ini dan jadi hamba Tuhan. Jangan mau jadi hamba Tuhan karena lihat hidup hamba Tuhan. Oh, itu hamba Tuhan tuh enak ya. Atau hamba Tuhan hidupnya menderita. Saya pengen menderita kayak begitu. Lalu saudara pergi. Jangan, mesti ada firman yang mengkonfirmasi. Yohanes itu saya baru khotbah minggu yang lalu, 2 minggu ini khotbah tentang Yohanes. Ada firman Tuhan yang datang kepada dia ketika dia ada di padang gurun. Artinya ada konfirmasi Allah ketika mau bawa dia untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, semua dimensi begitu. Tetapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saudara harus pastikan ini. Memang ada suara natural, ada teman, ada saudara yang bilang kamu nih kelihatannya cocok jadi hamba Tuhan. Mungkin Tuhan menggerakkan mereka, tapi untuk bicara pada kita, tetapi untuk meresponi nasihat yang sedemikian, harusnya harus ada cukup firman yang cukup untuk menggerakkan saudara untuk meresponi panggilan Tuhan. Lalu orang yang melayani sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, dia harus mendedikasikan seluruh hidupnya di dalam pembelajaran dan pemberitaan firman. Itu sebab jika dia adalah orang yang mau menjadi seorang hamba Tuhan, bagi saya kemungkinan yang terbesar adalah dia memang harus meninggalkan. Sekali lagi, dia harus meninggalkan pekerjaannya dia. Dia harus melepas itu supaya hidupnya memang bisa didedikasikan. Ini konsep yang mirip sebenarnya. Katolik itu kan imam tidak boleh menikah kan ya, pastor tidak menikah. Kalau kita pendeta masih bisa menikah, tetapi dia jangan disuruh sambil pelayanan di gereja sambil kerja. Katanya untuk jadi berkat. Enggak, di pekerjaan di dalam gereja terlalu berat. Kecuali dia ada di dalam gereja yang nggak ada kerjaan, nggak ada pelayanan. Wah, itu memang dia tidak butuh waktu terlalu banyak. Tapi kalau dia mau mendedikasikan hidup, maka hamba Tuhan adalah panggilan yang khusus. Yang membuat seseorang itu harus meninggalkan segala yang lain supaya dia mendedikasikan seluruh hidupnya di dalam pembelajaran akan dan pemberitaan firman. Itu kenapa ini penting teman-teman, karena kalau besok saudara mau jadi pendeta, jangan mau jadi pendeta yang hanya bisa ngomong sembarangan, tidak belajar. Itu bukan panggilan itu. Orang macam ini lebih berpotensi jadi penyesat daripada jadi pendeta. Sehingga menurut saya, kalau saudara mau menjadi seorang hamba Tuhan, selain ada firman, saudara harus lihat satu ciri ini. Mereka mendedikasikan seluruh hidupnya di dalam pembelajaran dan pemberitaan firman. Karena itu menentukan otoritas. Mereka memiliki otoritas berdasarkan pemahaman yang benar terhadap kebenaran. Hamba Tuhan punya otoritas bukan karena dia hamba Tuhan, tetapi karena dia mengerti kebenaran. Lalu waktu dia bicara atas nama kebenaran. Otoritas yang secara intensional dan unintensional mempersiapkan umat Allah untuk mencapai tujuan. Bedanya hamba Tuhan ketika dia ada di gereja itu secara intensional dan unintensional mempersiapkan jemaat masuk ke dalam segala dimensi hidup. Kenapa saudara tidak boleh terpisah dari gereja? Karena di dalam gereja harusnya ada orang-orang yang
diberikan otoritas oleh Tuhan melalui panggilan, melalui pembelajaran yang serius untuk mempersiapkan saudara secara intensional dan unintentional. Sorry ya, ini ini sudah kacau nih. Secara intensional itu seperti misalnya seminar. Saudara jadi politisi, mereka bikin seminar tentang politik. Unintentional itu berarti melalui khotbah-khotbah yang baik, saudara dipersiapkan untuk menjadi seorang pekerja yang baik, seorang mahasiswa yang baik, supaya kita bisa mencapai tujuan Allah. Jadi mereka memperlengkapi saudara dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kekhususan ini tidak merendahkan tugas sebagai hamba Tuhan, tapi juga tidak merendahkan apalagi meniadakan kemuliaan di dalam pekerjaan non-gerejawi. Jangan lihat juga, wah hamba Tuhan mereka itu nggak kerja yang lain, mereka bergumul dengan firman. Jadi kayaknya lebih mulia deh daripada saya yang di hari Senin itu, hari Minggu di gereja, hari Senin ketemu dengan para penjudi, bukan penjudi, kalau saudara main gitu kan, judi online kecuali saudara bilang ketemu dengan para koruptor dan lain-lain. Ya, itu tidak membuat saudara punya pekerjaan itu kemudian menjadi lebih rendah. Saya mau tutup dengan satu contoh ini. Beberapa waktu yang lalu saya di dalam gereja, saya lihat ada satu orang yang punya suara baik. Dia punya kehidupan spiritual terlihat baik. Sehingga saya bilang kepada dia, saya panggil dia, lalu kemudian ngobrol. Saya bilang, Anda bagaimana kalau jadi liturgis, ya pemimpin pujian, puji-pujian di dalam ibadah. Lalu kemudian dia bilang begini sama saya, Pak, saya nih takut nggak jadi kesaksian. Saya bilang, kenapa dengan hidup Anda? Dia bilang, enggak Pak, nggak ada masalah dengan keluarga, tapi pekerjaan saya. Bapak tahu nggak, saya kerja di pabrik bir. Itu pabrik minuman keras, Pak. Saya bilang yang namanya minuman gini, anggur itu bukan sesuatu yang salah. Katakanlah misalnya kita ngomong anggur, anggur itu di dalam keseharian itu sesuatu yang baik, tetapi kemudian dipergunakan secara berlebihan kemudian jadi masalah. Sama ketika kamu kerja di perusahaan yang sedemikian, itu tidak otomatis membuat kamu itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Selama kamu masih bisa bekerja dengan jujur. Hal-hal yang sedemikian, saudara dan saya dia tidak boleh kemudian tidak memberi diri untuk melayani, merasa dirinya sudah begitu rendah, pekerjaan itu tuh bukan apa-apa lagi, hanya semata-mata untuk hidup. Oh enggak. Di tempat yang paling gelap Allah masih bisa menyatakan apa yang disebut sebagai kemuliaan. Ya, dengan demikian yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah, kalau kita tanya pekerjaan sekuler dan hamba Tuhan itu adalah panggilan Tuhan, iya. Jika memang Tuhan panggil saudara jadi hamba Tuhan, saudara ada di situ, itu panggilan Tuhan. Jika Tuhan panggil saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang yang disebut sebagai non-gerejawi, dan saudara ada di situ, itu panggilan Tuhan. Tapi kalau saudara adalah orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan, saudara masih ada di bidang yang non-gerejawi itu, cepat-cepat tinggalkan itu. Posisi terbaik saudara adalah saudara berdiri di tempat di mana Allah mau saudara ada. Tapi kalau hari ini saudara adalah hamba Tuhan, dan Tuhan tidak pernah panggil saudara jadi hamba Tuhan, tinggalkan itu. Kalau Tuhan panggil saudara jadi pengusaha, lebih baik jadi pengusaha daripada saudara jadi hamba Tuhan, tetapi sebenarnya tidak berada pada posisi yang seharusnya. Teladan apa yang bisa diberikan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama sekali lagi belajar mengenai panggilan kami. Kiranya Tuhan hadir dan Tuhan pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pembelajaran malam ini. Amin. Saya kembalikan kepada Angel. Baik, terima kasih Pak Tama atas pemberitaan firman Tuhannya. Tadi bagus sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung raise hand di sini, di Zoom ini, dan langsung menyalakan mic-nya, atau bisa juga lewat link slide yang sudah dikirimkan oleh panitia. Oke, untuk sesi pertama saya buka dulu untuk teman-teman yang mungkin mau raise hand dulu. Kalau misalnya ada, silakan. Aku hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita langsung masuk ke slide-nya ya teman-teman ya. Oke, kita buka di slide dulu. Oke, di sini ada pertanyaan paling atas nih. Bagaimana saya yakin bahwa saya tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan? Pimpinan Tuhan seperti apa yang memberikan kejelasan bahwa saya memang tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan?
Oke, silakan Pak Tama. Ini menarik karena biasanya orang tanyanya terbalik gitu. Bagaimana saya tahu bahwa saya dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya yakin bahwa saya tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan? Saya tidak tahu posisi saudara ada pada posisi yang mana sekarang ini. Apakah saudara sementara melayani di dalam bidang pelayanan gerejawi seperti saya atau di non gerejawi? Tapi kalau saudara ada di pelayanan pertama, kalau saudara ada di tempat ya atau pelayanan yang non gerejawi, lalu kemudian tidak ada firman yang menggerakkan saudara, tidak ada apa ya, tidak ada rekan saudara yang kemudian di dalam pelayanan bersama itu mengingatkan saudara, mungkin kamu boleh mempertimbangkan untuk jadi seorang hamba Tuhan, ya sudah, nggak usah terganggu dengan pekerjaan saudara hari ini. Tetapi begini, kenapa saya bilang bahwa semua kita tidak boleh terpisah dari komunitas. Selain panggilan itu berkaitan dengan komunitas, di sisi yang lain, biasanya Tuhan membergerakkan kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan dengan membiarkan kita masuk ke dalam pelayanan, lalu kemudian kita melihat kebutuhan. Nah, ketika saudara sudah ada di dalam gereja, lalu kemudian lihat ada kebutuhan, lalu kemudian secara natural ya, saya ngomong yang natural, ada kebutuhan, lalu kemudian saudara digerakkan untuk kemudian mungkin saya harus jadi hamba Tuhan untuk menjawab kebutuhan ini, saya kira itu panggilan Tuhan. Tapi kalau nggak ada kegerakan itu, ya sudah. Tapi kadang-kadang saudara ada di dalam gereja, kita nggak sadar, tetapi ada orang lain yang cukup dewasa ya, bukan semua orang juga, ada orang-orang yang cukup dewasa secara spiritual, lalu kemudian dia ingatkan, kamu coba kamu pertimbangkanlah untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kelihatannya kamu baik jika menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin secara natural saudara perlu pertimbangkan. Jika tidak ada, ya sudah. Nah, sekarang yang terakhir. Kalau ada orang yang ingatkan, saudara rasa ada kebutuhan, tetapi sama sekali tidak ada firman Tuhan yang dikotbahkan dari mimbar atau yang saudara baca, yang mendorong saudara untuk meresponi panggilan Tuhan, ya jangan. Tetapi kalau saudara, hari ini saudara tanya, karena justru firman Tuhan hari ini menggelisahkan saudara, saya mau bilang saudara untuk kemudian ya ambil waktu. Cukup serius ketemu hamba Tuhan saudara. Mungkin memang Tuhan lagi panggil saudara. Ya kadang-kadang ada masa di mana kita lihat kita melayani dengan rajin tetapi tidak ada beban seperti apa gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya merasa dipanggil jadi hamba Tuhan di NRIC kemarin. Ya, selamat. Tetapi sekarang merasa sepertinya Tuhan tidak panggil. Pikiran saya kalut dan stres. Bagaimana ini, Pak? Ya, saya tidak tahu kenapa uh, saudara merasa dipanggil. Mungkin apakah firman itu mengingatkan saudara untuk jadi seorang hamba Tuhan, padahal saudara sebenarnya sementara berkuliah atau melayani bekerja di bidang yang lain. Tetapi kalau saudara merasa bahwa pada saat ada satu momen di mana Tuhan mengingatkan untuk menjadi hamba Tuhan, justru biasanya karena saudara adalah seorang pekerja, tiba-tiba dipanggil menjadi hamba Tuhan, maka pergumulan kalut dan tertekan kayak stres itu normal. Mungkin justru itu cara Tuhan untuk menggelisahkan saudara untuk benar-benar mulai serius untuk mempertimbangkan jadi hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu salah satu pemudanya kami itu bergumul jadi hamba Tuhan, lalu kemudian dia bergumul, dia rasa panggilan Tuhan tuh kuat sekali. Firman mengingatkan dia untuk jadi hamba Tuhan, tapi dia juga sisi lain masih pengen untuk tetap kerja di bidangnya dia. Saya bilang begini, ada masa di mana saudara itu gini, kalau saudara masih mahasiswa, saya mesti mulai dari situ. Saya takut mahasiswa berhenti kuliah lalu pindah sekolah teologi. Kalau saudara hari ini adalah seorang mahasiswa non teologi, selesaikan dulu itu. Ya. Karena kenapa misalnya Pak saya baru semester 2, ya sudah, masih ada 2 tahun mungkin, bahkan 2 tahun setengah untuk kemudian menyelesaikan studi dengan yang paling baik. Biasanya banyak mahasiswa non teologi begitu dapat panggilan, wah kuliah asal-asalan. Gak apa-apa dapat C, nanti masuk sekolah teologi. Tidak bisa. Saudara harus tetap dapat A, kasih yang paling baik di dalam proses itu. Kenapa? Karena justru dengan kasih paling ini adalah waktu yang cukup untuk menguji panggilan. Sehingga ketika saudara kasih yang paling baik, biasanya di mana kita kasih yang paling baik, cinta kita tuh ada di situ. Nah, dengan demikian ketika saudara kasih yang paling baik, cintanya Tuhan, saudara taruh di situ, lalu kemudian Tuhan geser, tarik saudara untuk menjadi hamba Tuhan, terkonfirmasi itu. Ya. Jadi kalau saudara adalah mahasiswa, selesaikan kuliahnya. Jika saudara adalah seorang yang bukan mahasiswa lagi, mungkin saudara bisa lakukan ini. Dan ini nasihat saya juga kepada beberapa rekan di gereja yang saya layani dan mereka bergumul jadi hamba Tuhan. Oke, kalau kamu merasa ada panggilan Tuhan, tetapi kemudian masih bergumul, ada kok yang bisa dilakukan. Jangan buru-buru jadi hamba Tuhan memang. Karena bisa salah kan perasaan. Uji. Kerjakanlah pekerjaannya kamu dengan sangat baik.
tetapi berdoa kira-kira sama Tuhan begini, Tuhan, kamu yang panggil saya, kamu gelisahkan saya, engkaulah yang panggil saya, engkau gelisahkan saya selama beberapa waktu ini. Maka tolong saya akan kerja. Saudara perlu tentukan waktunya, jangan terlalu lama. Selama 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya tidak pergi masuk sekolah teologi dulu. Saya akan kerja Tuhan. Saya akan kasih yang terbaik dalam pekerjaan saya. Tetapi, jika memang benar engkau mau panggil saya jadi hamba Tuhan, jangan biarkan suaramu ini tidak berhenti menggelesahkan saya. Tetapi jika kamu mau panggil saya jadi hamba Tuhan, dalam 3 tahun, suaramu ini tidak berhenti. Dan setelah 3 tahun, kalau memang suara Tuhan tidak berhenti untuk panggil saudara jadi hamba Tuhan, saudara harus masuk. Ya ini saya sharing seperti ini karena ada pengalaman beberapa waktu yang lalu juga ada pemuda yang sharing dengan saya dan saya bilang sudah jangan masuk cepat-cepat masuk teologi nanti bisa nyesal kalau salah. Jadi kamu kerja aja karena yang namanya panggilan Tuhan tuh kamu nggak bisa lari. Dia justru akan gelisahkan kamu. Jadi itu yang adalah waktu yang baik untuk menguji. Oke. Oke, lanjut ya, Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kerja adalah ibadah. Tapi bagaimana jika atasan meminta kita untuk kerja biasa-biasa saja? Jadinya banyak waktu kosong yang terbuang sia-sia. Dua hal. Kalau saya nggak tahu ya, ini atasan mana nih? Kemungkinan atasannya bukan pemilik perusahaan. Karena pemilik perusahaan akan menuntut saudara untuk bekerja secara maksimal. Atasan yang begini bukan atasan yang baik. Saudara justru harus kerja maksimal untuk gantikan dia. Karena dia pasti merugikan perusahaan tuh. Kalau atasan yang baik akan menuntut saudara, begini, atasan baik tidak memeras saudara. Tapi dia akan menuntut saudara untuk bekerja maksimal. Kenapa? Karena dengan bekerja maksimal, kita punya bakat, kita punya talenta, itu juga tergarap dengan baik. Nah, kalau terlalu banyak waktu kosong, susah. Kita tuh nggak berkembang, saudara nggak berkembang. Ini hal yang pertama. Jadi kalau ada bos atau teman, katakanlah pimpinan, justru karena teman main, di kantor dia pimpinan, tapi di rumah teman main, biasanya dia bilang, sudah santai aja lah. Nggak apa-apa, nanti saya backup. Saudara nggak bisa begitu. Saudara tetap harus kasih yang paling baik. Mungkin itu cara Tuhan untuk ganti dia dengan Anda. Itu satu. Yang kedua adalah, ya kalau memang pada akhirnya sudah berusaha dan memang ada banyak waktu kosong, mungkin ini waktunya bagi saudara untuk belajar. Semua bidang itu menuntut proses belajar. Jadi kalau seandainya misalnya saya kerja di satu perusahaan di bidang A, lalu kemudian ada banyak waktu kosong di situ ya kerjakan. Saudara punya tanggung jawab di A harus selesai. Begitu ada waktu kosong, coba main-main ke B. Lihat apa yang mereka kerjakan. Kenapa teman-teman? Karena kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang maksudnya bukan hanya panggilan bersifat multidimensional, tetapi pekerjaan kita itu juga kadang-kadang menuntut keahlian yang kita sering sekali sebut sebagai multitasking kan ya. Ya belajar aja keahlian yang saudara bisa dapatkan dari waktu-waktu kosong itu. Lain kali bawa buku lah. Kalau saudara lagi bergumul jadi hamba Tuhan, bawalah 1-2 buku teologi. Lumayan, kalau banyak waktu kosong 1 bab. Tapi kalau saudara bisa selesaikan 1 bab selama 1 hari di tempat kerja, saudara perlu pikirkan pindah dari situ. Karena itu sudah pasti nggak kerja. Ini memang repot ya. Tetapi bukan gini, saudara tidak kerja untuk melayani bos. Saudara bekerja untuk melayani Tuhan. Tuhan bilang segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kasih yang paling baik. Kalau dia bilang main-main di situ, jangan mau main-main. Kasih yang paling baik. Oke, kita bisa lanjut ya, Pak. Apa yang harus kita lakukan jika atasan menyuruh saya melawan undang-undang dan memasukkan data untuk menghemat modal? Di titik ini, Tuhan Yesus bilang, berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar. Berikan kepada Allah apa yang harus diberikan kepada Allah. Ketika kita melawan undang-undang, kita melawan pemerintah yang kepadanya Allah beri otoritas untuk mengatur kehidupan kita. Tapi memang di dalam konteks tertentu kadang-kadang aturan main pemerintah ini kan dipelintir oleh bukan pemerintahnya tapi aparatur pemerintah gitu. Itu kayak sekarang ya. Maafkan kalau ada di antara saudara yang ada bekerja di bidang itu. Tapi kalau saudara pergi bikin SIM itu kadang-kadang ada yang bilang, "Pak, mau dibantu?" Dibantu tuh maksudnya dengan segala macam cara ya. Bagi saya kadang-kadang ini adalah cara yang kalau saudara mau kerja jujur justru jadi semakin sulit. Tetapi begini, apapun yang terjadi melanggar undang-undang adalah pelanggaran kepada panggilan Tuhan. Itu prinsip itu karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Kecuali pemerintah itu sudah melakukan sesuatu yang kemudian justru kalau kita taat undang-undang dia pakai undang-undang untuk merugikan kita,
menganiaya kita, ya itu lain cerita. Tetapi selama aturan itu benar, saudara harus berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Betul, perusahaan bisa untung, tetapi apa ya? Apakah keuntungan pemerintah itu keuntungan perusahaan itulah yang menjadi prioritas? Karena kalau saudara kerja jujur dan kemudian sesuai dengan undang-undang, biasanya undang-undang itu kan harusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat jauh lebih banyak. Makanya saya bilang tadi, panggilan itu berkaitan dengan dimensi hidup yang jauh lebih luas, berkaitan dengan orang banyak, bukan hanya berkaitan dengan orang-orang yang ada di bidang kerja saudara. Saya kira itu. Baik, cukup jelas ya teman-teman. Kita bisa lanjutkan. Jika stagnansi dalam pekerjaan terjadi, bagaimana tahu ini disebabkan karena tidak kerjakan dengan baik panggilan itu? Bagaimana tahu jika itu bukan panggilannya? Jika stagnansi dalam pekerjaan terjadi, saya tidak tahu yang saudara maksudkan dengan stagnansi itu apa. Tetapi memang ada masa-masa di mana saudara, bahkan gini, burnout atau katakanlah apa ya, pergumulan di mana kita rasa kok orang sering pakai istilah kering, kayaknya nggak ada apa-apa di sana. Itu tuh bukan hanya di bidang kerja saudara. Kadang-kadang di dalam perjuangan hamba Tuhan secara spiritual pun ada masa-masa di mana mereka mengalami hal itu. Nah, saya kurang mengerti apa yang saudara maksudkan dengan stagnansi di situ. Tapi kalau yang saudara maksudkan dengan apa stagnan di sini adalah ya ada momen-momen di mana saudara bergumul secara eksistensial di dalam apa ruang kerja, itu bukan berarti saudara harus tinggalkan juga. Biasa kok Tuhan izinkan ada pergumulan di dalam ruang kerja. Tadi saya bilang kita bukan hanya dipanggil untuk memuliakan Tuhan, tetapi menikmati Tuhan. Mungkin itu adalah waktu di mana saudara dipanggil untuk kemudian mulai bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kemudian tanya, Tuhan, apakah ini tempat yang tepat atau enggak? Ya, saya tidak tahu apakah saya menjawab pertanyaan saudara, tapi ya sorry, istilah stagnansi itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jelas gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Melihat masa kini banyak pelayan atau hamba Tuhan yang sudah merangkap menjadi pengusaha atau merangkap menjadi pekerja sekuler. Apakah hal itu baik atau tidak, Pak? Bergantung. Ada dua hal. Paulus itu pernah bekerja menjadi pembuat pengusaha tenda, pembuat tenda. Ya, jadi ketika Paulus bekerja menjadi pembuat tenda itu, dia bagi saya itu bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan, tetapi itu memang pekerjaan untuk mempertahankan hidup karena konteksnya beda. Pertama, Paulus itu adalah rasul yang dipanggil untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga dia harus melayani dari satu daerah ke daerah lain, di mana bahkan orang Kristen itu kalau bukan sedikit ya malah tidak ada. Dialah yang mulai mendirikan gereja non-Yahudi di situ. Nah, ketika dia mendirikan gereja non-Yahudi sebagai hamba Tuhan, dia tidak boleh bilang, ini saya datang atas nama Tuhan, mau melayani engkau, panggil engkau untuk menjadi umat Tuhan, tapi bagi duitmu sedikit karena saya tidak bisa hidup. Wah, justru dia hanya akan membuktikan bahwa Allahnya mati dan tak bisa memelihara dia. Maka dia harus menjadi apa ya, pembuat tenda untuk memelihara kehidupannya dia, sehingga tidak bergantung kepada belas kasihan orang lain. Ini lain. Nah, beda dengan saya hari ini. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan melayani di dalam konteks jemaat, melayani di dalam konteks STT yang sudah cukup settle di situ. Kalau sudah di dalam konteks ini, saya harus lepas semua. Nah, ini juga saudara yang bukan seorang pendeta, yang bukan seorang misionaris, saudara adalah seorang pekerja sekuler. Kalau saudara satu saat dipercayakan untuk menjadi penatua di gereja, saudara harus perhatikan ini. Alkitab bilang tidak boleh seekor lembu bekerja dengan diberangus mulutnya. Maksudnya apa? Kalau ada hamba Tuhan melayani di gereja di mana saudara melayani, saudara harus memastikan dia punya hidup layak, dia punya hidup baik, supaya dia nggak usah kerja lagi jadi pembuat tenda. Kami di GRI misalnya, ya sudah, sinode sudah memperhitungkan kehidupan yang layak di kota itu berapa, maka gaji hamba Tuhan harus terima segitu. Tapi jemaat boleh tuntut dia punya khotbah adalah khotbah yang paling baik. Jemaat boleh marah ketika dia kemudian sambil pelayanan, sambil pergi cari pekerjaan yang lain dan tidak urus jemaat, itu Anda bisa. Jadi sangat bergantung kepada sekarang kondisi di mana sang hamba Tuhan melayani. Tetapi kalau dia melayani dari nol kayak Paulus dan Tuhan izinkan umur panjang dan gereja sudah mulai berkembang, dia harus tinggalkan, dia punya pekerjaan yang lama. Saya kira itu. Makanya saya misalnya politisi itu jangan jadi sekaligus politisi sekaligus gembala jemaat. Nanti dia menjadi jemaat, jadikan jemaat sebagai kendaraan politik misalnya.
Baik, ini sudah ada satu pertanyaan yang like-nya banyak. Katanya disuruh apa? Bagaimana pendapat Bapak tentang pekerja-pekerja sosial atau aktivis lingkungan? Apakah ini termasuk pekerjaan yang masih dikerjakan dalam kekekalan? Pekerja sosial atau aktivis lingkungan yang masih akan ada di dalam eh, kekekalan adalah cintanya, afeksinya terhadap lingkungan itu akan tetap ada. Tetapi kan sekarang ini pekerja-pekerja sosial gitu ya. Sekali lagi pekerja-pekerja sosial itu biasanya kan digerakkan oleh kondisi yang tidak ideal, di mana orang merusak alam dan seterusnya. Di sorga sudah nggak ada yang merusak alam lagi. Tetapi oleh sebab itu dalam konteks ini perjuangan untuk apa ya memelihara alam dengan melawan orang yang merusak sudah nggak ada. Tetapi cinta kepada alam membuat orang yang punya cinta kepada alam itu akan tetap mencintai alam misalnya dan kemudian memelihara lingkungan. Saya misalnya setiap kali habis bayar tol, karcis itu kalau keluar zaman dulu tuh kan, kalau zaman sekarang kalau karcisnya mau keluar kita harus tekan tombolnya. Tapi zaman dulu tuh otomatis. Begitu kita tap atau kita bayar otomatis keluar itu. Biasanya sudah panjang karena nggak ada yang mau ambil. Saya akan ambil itu. Kenapa? Supaya ya kertas itu kan datang dari pohon dan seterusnya. Ya saya bukan ini, tapi saya tidak mau sampah di mana-mana misalnya. Saya ambil nanti saya buang di tempat sampah. Kenapa? Karena saya percaya bahwa satu saat bumi yang saya hidupi ini adalah bumi yang akan didatangi oleh Kristus. Jadi keyakinan seperti ini oke. Dan uh, nanti sekali lagi bagi saya apa ya di dalam kerajaan sorga nanti atau di dalam langit dan bumi baru mengeksplorasi alam itu adalah bagian yang masih saudara dan saya kerjakan. Jadi cinta kepada alam tidak hilang. Baik, saya akan membacakan yang berikutnya. Apa yang Bapak maksud dengan firman Tuhan yang menggelisahkan seseorang meresponi panggilan? Tolong jelaskan lebih detail, Pak. Firman menggelisahkan artinya Tuhan pakai firman, beberapa firman, satu khotbah atau beberapa khotbah dan terus bicara dalam hati saudara ketika saudara berusaha untuk lari seperti Yunus. Jadi kita berusaha menolak, saya tidak mau, tapi firman tuh bicara justru sama kita, tapi ada pada masa-masa tertentu dia bicara lagi. Kayaknya kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu harus jadi hamba Tuhan. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Ini yang saya maksud dengan menggelisahkan. Bikin kita nggak bisa tenang ketika kita menolak panggilan Tuhan. Jadi kalau mau tanya lebih konkret bagaimana ya tadi pakai khotbah tertentu atau bahkan minggu ini saudara datang di satu gereja diingatkan layanilah Tuhan. Wah ini gereja payah nih panggil jadi hamba Tuhan. Saudara lari ke gereja yang lain. Begitu saudara lari ke gereja yang lain sampai di sana ternyata masih juga ada firman bilang jadi seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Wah kalau sudah model kayak begitu ya ini yang saya maksudkan dengan diingatkan terus menerus digelisahkan untuk kemudian tidak lari dari panggilan tetapi segera meresponi panggilan. Terutama ketika saudara sudah dipanggil jadi hamba Tuhan tetapi saudara masih berusaha untuk kemudian tidak masuk ke sana. Saya kira ini ya. Jadi digelisahkan, sederhana itu. Firman Tuhan terus datang bicara, mengingatkan. Tuhan pakai orang lain yang mengerti firman untuk ingatkan kita. Tempo hari kamu angkat tangan kan di NRIC, kapan jadi hamba Tuhan? Wah, itu mungkin cara Tuhan untuk pakai. Baik, saya akan bacakan selanjutnya. Apa pandangan Bapak tentang pekerjaan yang mengurangi peluang kerja seperti programmer, membuat otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manual? Oh, teknologi itu kan sesuatu itu bagian daripada mandat budaya ya. Sekali lagi, pertama kita harus lihat teknologi sebagai bagian daripada mandat menjadi mandat budaya dan dengan demikian kita perlu mensyukuri keberadaan teknologi. Tetapi kita juga tidak bisa ya apa mengharapkan teknologi itu menggantikan semua. Misalnya ya, hari ini dengan artificial intelligence seseorang bisa mendengar khotbah atau membaca khotbah. Outline-nya rapi dan seterusnya. Tetapi ada bagian-bagian atau part tertentu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Tidak bisa di dalam khotbah itu. Afeksi, mengerti pergumulan jemaat dan seterusnya itu tidak bisa dilakukan. Nah, saya pernah dengar satu video yang saya kira baik bahwa sehebat apapun teknologi hari ini, tetap saja dia tidak bisa menjangkau bagi hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kekhususan manusia. Nah, mau tidak mau kalau dengan situasi ini itu berarti saudara dan saya hari ini saingannya memang bukan hanya manusia tetapi teknologi yang kadang-kadang lebih daripada kita. Tetapi saya juga mau sampaikan bahwa
sehebat apapun teknologi, dia tidak akan pernah lebih besar, lebih luar biasa dari gambaran rupa Allah. Mungkin kita saja yang belum menemukan keunikan kita di bidang itu. Tapi saya juga memang pada akhirnya tidak setuju ketika sekali lagi, hanya demi efisiensi, hanya demi mengurangi pengeluaran perusahaan, lalu kemudian perusahaan yang isinya adalah katakanlah merupakan yang dimiliki oleh orang Kristen, itu mengganti manusia dengan mesin. Saya tidak setuju di titik itu. Tetapi kalau manusia punya kinerja, orang Kristen kerja di situ, kinerjanya tidak lebih baik dari mesin, ya sudah, mau bilang apa lagi. Makanya saya bilang etos kerja itu penting. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seindah apa surga itu sih, Pak? Kalau Yerusalem baru itu nanti di dunia ini yang akan ditebus, berarti surga di mana dong, Pak? Ya, kalau lihat di dalam Wahyu pasal 21, 22, sorga itu langit dan bumi baru, itu sorga turun ke bumi. Artinya Allah kalau kita tanya, seindah apa? Seindah apa? Mungkin saudara punya persepsinya adalah keindahan yang bersifat material, dan saya mau masuk ke situ. Hari ini di dalam dunia yang sudah tidak sungguh amat baik saja, saudara masih bisa menikmati alam kan ya? Bahkan saudara kalau pergi ke Ancol, airnya itu kayak Milo, coklat. Tetapi kadang bahkan berminyak, dan kalau saudara pergi ke situ orang mandi masih bisa bersuka cita di tengah-tengah alam yang buruk aja. Saudara masih bisa menikmati sesuatu dan kemudian bersuka cita. Di sorga itu air yang seperti itu tuh tidak ada. Tidak ada nanti apa ya, langit dan bumi baru. Di langit dan bumi baru semua yang disebut sebagai sungguh amat baik itu menjadi lebih baik. Itu ada dalam kondisi sempurna, sehingga kalau kita bilang ya saya menikmati apa alam semesta, ya saudara menikmati di dalam kesempurnaannya. Tetapi keindahan sorga tidak terletak di situ. Sorga itu di mana? Sorga itu ada di tempat di mana Allah ada. Sehingga ketika dia bilang sorga turun ke bumi, berarti Allah hadir di dalam bumi ini bersama-sama dengan umat Allah. Kalau saudara tertarik dengan pencipta, apa Bapak Reformasi Yohanes Calvin itu bilang begini, alam semesta ini adalah teater. Yang mau menceritakan kemuliaan Allah, teaternya Allah. Artinya itu sama seperti kalau saudara pergi ke satu teater, saudara kagum pertama, kagum dengan teater itu. Oke, saudara akan tanya, siapa sih yang bikin ini teater model kayak begini? Kok bagus banget? Yang kedua, waktu orang memainkan drama di sana, saudara akan bilang, ih ini drama kok bagus sekali ya. Siapa sih yang bikin? Nah, alam semesta ini mau bercerita tentang Tuhan. Nah, ketika dikatakan sorga itu di mana? Saya akan bilang sorga ada di tempat di mana Allah ada. Dan kalau Allah turun ke bumi ini, maka sorga ada di bumi, dan keindahan yang sesungguhnya adalah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Teman-teman bisa bilang, tapi hari ini saya nggak merasa bahwa relasi kita dengan Tuhan itu indah. Oh iya, ya. Karena saudara dan saya sudah terbiasa hidup jauh dari Tuhan. Jadi itu masalahnya, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Tama. Berhubung kita sampai 8 lewat 5 menit untuk sesi tanya jawab, saya akan membacakan yang terakhir, namun bukan di slide, namun di chat di sini ya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang dipercayakan jadi hamba Tuhan untuk memimpin jemaat, sementara orang tersebut belum siap jadi hamba Tuhan? Kalau kita di posisi ini, apa yang harus dilakukan? Nah, pertama bergantung apa itu siap menurut yang bertanya. Karena ada orang yang mungkin sudah studi teologi, belajar menyampaikan firman, tetapi kan hamba Tuhan itu juga berkembang. Ya, banyak orang ingin, misalnya kalau kami di GRI itu kadang-kadang, wah hamba Tuhan tuh harus kayak pendeta Stephen Tong. Mereka lupa pendeta Stephen Tong tuh pernah muda. Dipersiapkan pelan-pelan untuk jadi seperti yang sekarang. Nah, artinya ada waktu juga saudara dan saya perlu lihat. Saya tidak tahu sekali lagi apa yang dimaksud dengan siap. Apakah dia masih belum khotbahnya dengan proses waktu. Seiring berjalannya waktu dia akan mengalami pertumbuhan. Tapi kalau yang dimaksud dengan tidak siap adalah dia nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah belajar, tiba-tiba berdiri di depan khotbah. Wah, kalau begitu saudara boleh datang sama dia. Sudahlah kamu berhenti, balik ke pekerjaanmu aja, jangan di situ. Jadi kalau seandainya tanya pendapat saya, ya bagi saya ya pertama persoalannya adalah apa definisi saudara tentang siap. Tapi yang kedua, ya kalau seandainya tidak siap itu berarti tidak matang secara spiritual hanya karena papanya adalah pendiri lalu anaknya harus masuk ke situ. Panggilan Tuhan itu tidak bergantung kepada saudara keturunan ningrat atau enggak, keturunan hamba Tuhan atau tidak. Panggilan Tuhan itu datang lalu kemudian memperlengkapi seseorang, mempersiapkan seseorang, mendewasakan dia. Maka kriteria pertama adalah dia sudah lahir baru. Itu kan ada kan kriteria penatua. Sudah lahir baru, memiliki kehidupan yang baik, teladan hidup yang baik, moralitas juga oke, dan kemudian memang orang yang mencintai Tuhan. Jadi saya kira
kita juga tidak boleh terlalu menetapkan kriteria yang di luar dari apa yang dituntut Alkitab bagi saudara dan saya. Tetapi juga pada saat yang sama kalau kita menemukan kriteria ya kita yang ditetapkan Alkitab, kita mesti berjuang ke sana.